Operasi saraf kejepit habis uang 1 miliar. Teman-teman, ini bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi kan masalahnya kan tidak semua orang punya uang sebanyak itu. Seandainya pun ada, ya kalau ada yang lebih murah dan efektif dan lebih aman kalau menurut saya, kenapa harus mengusahakan sesuatu yang mahal dan berisiko? Ini kita kemarin terapi bapak-bapak. Beliau bercerita, dulu waktu mudanya persempat olahraga lah, loncat-loncat, kemudian salah jatuh, kemudian lehernya ini geser lah tulangnya itu. Kemudian divonis oleh dokter saraf kejepit. Ya mungkin karena istilah itu istilah yang menyebar ya. Saya nggak tahu istilah medisnya, istilahnya apa namanya saraf kejepit itu. Tapi di masyarakat kita yang dikenalkan itu adalah saraf kejepit. Saya nggak tahu apakah ini ada di KBBI atau enggak. Tapi teman-teman, tidak ada yang namanya saraf kejepit. Mau bagaimanapun, nggak ada. Khususnya ya orang cedera, orang terkilir, tertabrak, jatuh dan lain sebagainya. Lihat saja hasil ronsennya. Lihat saja, mesti ada penyempitan di sana atau ada tulang yang geser atau yang nggak pas posisinya. Ya sudah, kalau memang karena memang tulangnya yang geser, tidak ada cara yang efektif kecuali digeser balik. Ini teman-teman, ya. Kemudian beliau bercerita, saya sudah melalang buana mencari pengobatan kemana-kemana. Akhirnya ketika saya menjelaskan tentang terapi saya di sini di Cikarang ini, Cilandak ini, ya pertama beliau pesimis lah, seolah-olah ya saya sudah kemana-mana, sudah habis uang 1 miliar, ya apa cuma kayak gini aja bisa apa enggak sih gitu. Ya saya memakluminya teman-teman. Kenapa saraf kejepit ini dengan terapi pijat, urut dan lain sebagainya tidak efektif? Ya gimana caranya urut, pijat dan lain sebagainya itu, apalagi pakai sinar itu, apalagi pakai setrum itu, gimana caranya bisa mengembalikan tulang yang geser? Secara logika nggak bisa. Tulang yang geser, ya lumbalnya atau apalah itu kan, gimana caranya dikembalikan itu? Maaf, dengan bekam sekalipun, yang sunnah Rasulullah SAW, bukan salah bekamnya, bukan, karena alatnya itu bukan untuk itu. Ya, semisal nih kita mau potong pohon yang besar nih, di sana ada silet, ada paku, ada jarum, ada pisau, ada gunting, ada kapak, ada mesin sensor, mesin potong maksud saya. Yuk, mana yang lebih efektif yang digunakan untuk memotong pohon tadi? Ya tadi tentu saja mesin sensor yang lebih besar kan. Efektivitas ini yang kita butuhkan. Ya kalau pakai silet bisa nggak? Bisa. Cuma sebelum kayunya terpotong habis, siletnya sudah tumpul duluan. Akhirnya orang sudah malas duluan gitu loh teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, tidak ada yang namanya saraf kejepit teman-teman. Percaya deh, nggak ada. Tulang yang geser, maka ada otot yang ketarik, itulah yang namanya pegal. Ya, para petani biasanya itu kan nyangkul, aduh boyok nih, pegal. Nah itu baru otot yang ketarik itu. Kalau sampai nyeri-nyeri seperti saraf kejepit, seperti sakit saraf itu, sakit gigi. Biar lebih gampang memahami, oh gimana rasanya saraf kejepit itu. Kalau jenengan wahai haji gitu, kok terasa sakit atau ketawa terasa sakit, nah itu sudah saraf kejepit itu. Ya, saya menggunakan saraf kejepit, ya saya menggunakan istilah yang umum, tapi bukan itu bukan saraf kejepit, bukan teman-teman, tapi tulang yang geser. Ya teman-teman, insyaallah 1 miliar teman-teman, uang itu teman-teman. Oh saya pakai BPJS. Ya Anda mau pakai BPJS mau apa enggak, tapi tetap saja uang ya, BPJS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.